Kampung Layangan, denyut nadi layang-layang dari seberang ulu satu Palembang. Memasuki lorong sepupu, Jalan Wahid Hashim, Kelurahan 34 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, suasana ramai langsung menyambut pendatang dan pembeli. Rabu, 20 Agustus 2025. Hampir seluruh warganya adalah perajin layang-layang. Setiap sudut, terlihat kesibukan warga yang berbeda dari lorong lain. Layang-layang merupakan permainan klasik yang tak lekang oleh waktu, masih menjadi primadona di Palembang. Seorang bapak tampak menggergaji bambu hijau di depan rumah, sementara tidak jauh dari rumahnya, seorang ibu cekatan meraut bilah-bilah bambu hingga sehalus lidi. Pemandangan ini bukan sekadar aktivitas rutin, melainkan bukti semangat juang para perajin layang-layang yang tak pernah padam. Dari pagi hingga jelang sore. Kalau musim layangan tiba, kami makin sibuk. Saya sudah bikin layangan sejak SD, hampir 20 tahun, kata Zubaidah, sambil tangannya terus meraut bambu di teras rumahnya bersama ibu-ibu lainnya. Kami sambil ngobrol juga meraut bambu untuk rangka layangan. Ada 2 bambu ukuran lidi, 1 bambu lanang itu yang agak keras dan yang lembut melintang itu bambu betina, jelasnya lagi. Tradisi ini sudah berakar sejak tahun 1970-an dan diwariskan secara turun-temurun. Bagi banyak keluarga di sini, membuat layang-layang bukan sekadar hobi, melainkan sumber penghasilan tambahan, terutama bagi para ibu rumah tangga. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, mereka akan berkumpul di depan atau lorong rumah untuk melakukan proses produksi dan merangkai layangan, mulai dari meraut bambu, membuat kerangka, hingga menempelkan kertas. Pemandangan ini terlihat dari pagi hingga sore hari. Proses pembuatannya masih sangat tradisional, mengandalkan keterampilan tangan. Dalam sehari, seorang perajin bisa menghasilkan 100 hingga 150 layangan. Nazarudin, salah satu perajin senior, bahkan bisa memproduksi 200 layangan per hari. Sehari 200 layangan, seminggu bisa 1000. Kalau dihitung, omset bersihnya sekitar 2,5 juta rupiah per bulan, tutur Nazarudin, yang beralih profesi dari tukang bangunan menjadi perajin layang-layang aduan. Dalam 100 itu aku boleh duit 75.000 pangawilnya itu, sama ini. Itu kalau aku beli galo itu bambunya aku beli, aku cuma tinggal nempel wae. Nah misalnya ininya aku sudah beli jadi kan Pak, ininya aku sudah beli jadi sepasang. Kertas aku sudah beli digambar. Nah jadi aku tinggal ngerjoin nempel, sama jadi masuk ke nyempal ini 75.000 aku boleh duit. Turun-temurun dari orang tua. Itu udah termasuk ke generasi berapa nih Pak? Kalau aku anak pertama, tapi adik-adik aku pacak galo jadinya. Ia menambahkan, layang-layang buatannya dicari sepanjang tahun, terutama oleh komunitas layang-layang yang sering memesan melalui WhatsApp. Meskipun metode pembuatannya tradisional, pemasaran layang-layang dari Kampung Kayangan sudah merambah ke dunia modern. Para perajin memanfaatkan media sosial untuk menjangkau pembeli dan mempertahankan pelanggan setia. Harga layang-layang yang dijual sangat terjangkau, yaitu Rp1.000 hingga Rp1.500 per buah. Tidak hanya laris di Palembang, layangan dari kampung ini juga telah dikirim hingga keluar kota seperti Muara Enim, Batam, bahkan Solo. Sementara untuk bahan baku berupa bambu, kertas, lem, pewarna mudah didapati dan harga masih terjangkau. Bambu dari Sungki dan Kemang. Kertas kami beli di kawasan Masjid Agung, pewarna banyak di online ada, pasar pun ada. Jadi kalau aku beli semua bahan itu dalam 100 layang dapat 75.000, jelas Nazarudin lagi. Asmawati, seorang perajin yang membawa 2 plastik berisi 130 layangan, siap menuju pasar 16 Ilir untuk dijual. 1 plastik ada 65 buah, saya jual Rp1.000 per buah, ujarnya singkat sebelum naik angkot. Saat ini, terdapat 37 perajin dari 77 kepala keluarga di kampung yang juga dikenal sebagai Kampung Kreatif Kayangan ini. Lurah 34 Ulu, Rama Fitri, berharap adanya kejuaraan layang-layang di masa depan dapat mengangkat nama dan memperkenalkan para perajin di sini ke khalayak yang lebih luas. Kemarin kampung ini kita ikut lomba Kampung Kreatif Kota Palembang. Dari Kelurahan 34 Ulu diangkatlah jadi Kampung Layang-Layang atau disingkat Kayangan, jelas Rama. Kreativitas dan semangat para perajin di Kampung Kayangan membuktikan bahwa permainan sederhana ini masih memiliki tempat istimewa di hati masyarakat dan menjadi denyut nadi ekonomi sebuah perkampungan. Kita harapkan semoga Kota Palembang ada tempat khusus untuk lomba layang-layang, harapnya. Kedepan juga Rama menginginkan reko atau gambar pada layangan itu punya ciri khas produksi dari kayangan. Layangan kan banyak yang buat, selain kita juga daerah lain pasti ada, agar ada ciri dari kampung sini, akan kita buat reko atau gambar khas,
bisa jadi jembatan Ampera dan Songket, ikon Palembang, tutup ramah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.